Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arga Dinasti dari mahasiswa PBJ Prajabatan Universitas Jember, gelombang 1, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, kira-kira kita akan membahas apa ya? Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kampanye praktik baik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak beberapa penjelasan berikut ini. Nah, kampanye praktik baik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya pada praktik pengalaman lapangan atau biasa disebut PPL. Dalam PPL 1, saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri saya dalam hal mengajar melalui sebuah penerapan scaffolding yang saya terapkan di kelas 9A SMP Negeri 2 Jember. Penerapan scaffolding sendiri berpacu kepada zone proximal development dari peserta didik dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Penerapan scaffolding itu sendiri lebih mengarahkan kepada dukungan tahapan belajar untuk menuntun atau membantu peserta didik dalam mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Berikut merupakan intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona of proximal development. Jadi sebelum kita mengarah ke scaffolding itu sendiri, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai zone of proximal development. Zone proximal of development atau biasa disebut zona perkembangan proksimal itu dikatakan sebagai daerah perkembangan terdekat atau DPT yang berfokus kepada perkembangan kemampuan seseorang yang dapat dibedakan menjadi dua tingkatan. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama yaitu tingkat perkembangan aktual. Tingkat perkembangan aktual sendiri merupakan tingkat kemampuan individu untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Sebagai contoh, peserta didik diberikan sebuah permasalahan di mana jika dalam penyelesaian masalah tersebut peserta didik dapat menyelesaikannya dengan mandiri, maka dapat dikatakan mereka telah berada pada tingkat kemampuan aktualnya. Tingkat yang kedua yaitu tingkat perkembangan potensial, di mana tingkatan individu dalam penyelesaian suatu masalah di bawah interaksi sosial seperti bimbingan orang dewasa maupun kolaborasi teman sejawat. Sebagai contohnya, ketika peserta didik diberikan suatu permasalahan dan terlihat dalam penyelesaiannya perlu ada sebuah bantuan dari orang yang ahli atau interaksi sosial dari guru maupun teman sejawat, maka mereka berada pada tingkat kemampuan potensialnya. Dengan kata lain, kunci utama dari teori Vygotsky terkait zona proximal development yaitu peran dari guru maupun orang lain yang lebih berpengalaman atau yang ahli dalam bidangnya. Proses pembelajarannya pun dapat terjadi jika peserta didik mencoba bekerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan zona proximal development atau daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan peserta didik saat ini. Dalam pencapaian tingkat kemampuan potensial peserta didik perlu didukung oleh interaksi sosial lingkungan sekitar, salah satunya dengan cara pendekatan scaffolding. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah suatu pendekatan yang memberikan tuntunan atau bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai hal yang harus dipahami dari apa yang sekarang sudah dipahami. Jadi penggunaan scaffolding lebih mengarahkan kepada dukungan tahapan belajar untuk menuntut atau membantu peserta didik
mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Pemberian bantuan tidak secara terus-menerus dilakukan, akan tetapi secara bertahap dikurangi hingga peserta didik dapat menunjukkan kemandiriannya dalam pembelajaran. Pendekatan scaffolding yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran lebih berfokus kepada peran guru fasilitator yang selalu memberikan dukungan dan menuntun peserta didik mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Menciptakan lingkungan yang interaktif dan kreatif bagi peserta didik merupakan peran guru sebagai fasilitator dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik dengan cara terlibat aktif kegiatan berdiskusi, eksplorasi maupun kolaborasi yang kemudian pada akhirnya kegiatan tersebut disimpulkan evaluasi dari kegiatan pembelajaran terkait tingkat pemahaman dan kinerja dari peserta didik. Refleksi juga dilakukan dengan pemberian umpan balik untuk perbaikan dari peserta didik yang ditujukan dengan menyampaikan kepada peserta didik area mana yang perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, penggunaan scaffolding itu sendiri bisa diterapkan di berbagai strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang ada. Karena kita ketahui bahwa setiap strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang ada pasti memiliki keunggulannya masing-masing, sehingga dalam penggunaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik dari peserta didik. Dalam hal ini, saya diberi kesempatan untuk menerapkan scaffold pada materi pokok fungsi kuadrat dengan model pembelajaran Discovery Learning. Terdapat beberapa langkah atau tahapan yang diberikan selama penerapan scaffolding. Pertama, yaitu pembentukan kelompok. Dalam pembelajaran yang berpusat peserta didik, pembentukan kelompok sangat diperlukan sebagai salah satu cara peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti teman sejawatnya. Dari hal tersebut, peserta didik akan diberikan kesempatan berkolaborasi, bertukar pendapat dengan teman anggotanya. Pembagian kelompok didasarkan tingkatan kemampuannya, mulai dari tinggi, sedang, maupun rendah. Nah, yang kedua yaitu pemberian rangsangan ini dalam bentuk permasalahan terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, permasalahan tersebut disajikan di dalam LKPD dengan berbatasan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, seperti halnya tingkatan tinggi. Yang ketiga, ada menuntun atau membimbing scaffolding dalam proses pembelajaran. Pada tahap sebelum dikategorikan beberapa peserta didik yang sudah mencapai tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensialnya. Dalam hal ini, guru akan memberikan sebuah bimbingan kepada peserta didik yang berada pada tingkat perkembangan potensial dengan bentuk bimbingan secara individu maupun kelompok dengan beberapa fokus utamanya, yaitu pemahaman konsep, menjawab pertanyaan, dan memberikan petunjuk terhadap kegiatan pengerjaan LKPD maupun tugas di buku pegangan. Tahap ini lebih berfokus kepada kegiatan guru dalam menjelaskan sebuah konsep dasar, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum pada suatu fungsi kuadrat dengan dukungan dari LKPD yang telah direncanakan oleh guru dalam perkembangan kognitif anak. Yang keempat yaitu tahap evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam proses kita perlu yang namanya evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan kedepannya. Jadi pemahaman peserta didik merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh guru, apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Pemahaman peserta didik juga dilihat sejauh mana sudah berkembang dalam mencapai batas atas dari zona perkembangan program. Kemudian penyimpulan dilakukan pada tahap ini, dilanjutkan dengan pemberian tugas kepada peserta didik secara kelompok maupun individu. Nah, kemudian ada hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Jadi hasilnya yang pertama, model pembelajaran Discovery Learning dengan penerapan scaffolding memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan orang yang lebih berpengalaman. Yang kedua, dapat membangun pengetahuannya sendiri
dari berbagai pengetahuan yang telah diperoleh dengan bantuan oleh orang yang lebih ahli sehingga semakin kompleks. Yang ketiga, motivasi dari dalam peserta didik semakin meningkat. Jadi peserta antusias dalam pembelajaran dengan selalu berusaha mengerjakan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan ketika mengalami kendala dalam suatu konsep, maka peserta didik dengan berani menanyakan hal tersebut baik secara kelompok maupun individu. Yang yaitu guru dapat mengarahkan pencapaian batas atas dari zona proximal development atau keterlibatan guru sebagai fasilitator dalam penerapan scaffolding diperlukan. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan pembelajaran yang menampilkan visualisasi terkait pemahaman fungsi kuadrat melalui aplikasi GeoGebra, hal tersebut mendorong peserta didik dalam membentuk pemahaman hingga kedepannya kemampuan kognitif peserta didik akan mengalami peningkatan yang akhirnya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian kegiatan interaksi sosial peserta didik dengan orang yang memiliki pengalaman belajar lebihkan pengalaman baru dalam mencapai zona proximal development dari segi perkembangan aktualnya. Kemudian ada peran guru sebagai fasilitator dan motivator yang memberikan semangat dan keleluasaan bagi untuk mengutarakan keilmuannya sehingga mengarahkan kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang terakhir, peserta didik bertanggung jawab dalam mengelola pemahamannya dengan. Nah, dari pemaparan tadi, apakah kalian sudah paham bagaimana pendekatan scaffolding dapat mempengaruhi peserta didik dalam tingkatan ZPD-nya? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.